Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Nurleli sebagai pemateri pertama, Mukminah Merdiah sebagai pemateri kedua, dan Umar Abdul Ghani Tarigan sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Perencanaan agregat. Perencanaan agregat atau agregat planning adalah suatu proses perencanaan kuantitas dan pengaturan waktu output atau keluaran untuk jangka waktu menengah sekitar 3 bulan hingga 1 tahun. Perencanaan agregat ini memberikan gambaran kepada manajemen mengenai kebutuhan terhadap variabel produksi seperti persediaan material, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya sehingga biaya operasional bisa dikendalikan seminimal mungkin. Tujuan perencanaan agregat. Pada umumnya, tujuan perencanaan agregat adalah memperkecil biaya pada periode perencanaan. Adapun tujuan perencanaan agregat diantaranya yaitu 1. Sebagai langkah awal untuk menentukan aktivitas produksi. 2. Sebagai masukan perencanaan sumber daya. 3. Stabilisasi produksi dan tenaga kerja terhadap fluktuasi permintaan. 4. Untuk meminimumkan biaya dengan melakukan penyesuaian terhadap perencanaan di tingkat produksi, tingkat tenaga kerja, dan tingkat persediaan, serta beberapa variabel lain yang bisa dikendalikan. Fungsi perencanaan agregat. Adapun fungsi perencanaan agregat diantaranya yaitu 1. Alat komunikasi antara manajemen teras atau top manajemen dan manufaktur. 2. Pesanan untuk merancang jadwal induk produksi. 3. Menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. 4. Sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. 5. Menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. 6. Memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. 7. Mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. 8. Mengarahkan penyesuaian dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Baiklah, dilanjutkan oleh Mukminah Merdiah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Nurleli. Karakteristik perencanaan agregat. Adapun karakteristik atau ciri-ciri perencanaan agregat diantaranya yaitu 1. Dinyatakan dalam kelompok produk atau famili agregat. 2. Satuan unit tergantung jenis produk, ton, liter, kubik, jam, mesin. 3. Satuan unit dikonversikan ke bentuk satuan rupiah. 4. Setelah satuan unit ditetapkan, maka faktor konversi juga harus ditetapkan. 5. Horizon perencanaan cukup panjang atau 5 tahun. Sifat perencanaan agregat. Perencanaan agregat menurut istilah agregat berarti mengombinasikan sumber daya yang sesuai ke dalam jangka waktu keseluruhan dengan prediksi permintaan, kapasitas, fasilitas, tingkat persediaan, ukuran tenaga kerja, dan input yang saling berhubungan. Perencanaan harus memilih tingkat output untuk suatu fasilitas selama 3-18 bulan yang akan datang. Dalam perencanaan agregat, rencana produksi tidak menuraikan per produk namun menyangkut beberapa banyak produk yang akan dihasilkan tanpa mempermasalahkan jenis produk tersebut. Sebagai contohnya yaitu pada perusahaan pembuat mobil, hanya memperhitungkan beberapa banyak mobil yang akan dibuat, namun bukan beberapa banyak mobil 2 pintu atau 4 pintu atau beberapa banyak mobil berwarna merah atau biru. Strategi perencanaan agregat. Ada 2 tipe strategi. Tipe yang pertama, tipe strategi pilihan kapasitas, meliputi mengubah tingkat persediaan, meragamkan ukuran tenaga kerja dengan cara mengkerjakan atau memberhentikan subkontrak, penggunaan karyawan paruh waktu.
Tipe yang kedua, tipe strategi pilihan permintaan, meliputi mempengaruhi permintaan, tunggakan pesanan selama periode permintaan tinggi, bauran produk yang kontraseksional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Umar. Perencanaan disagregat. Perencanaan disagregat adalah proses merubah hasil rencana agregat menjadi jumlah yang harus diproduksi untuk setiap produk atau item. Tujuan dibuatnya disagregat adalah untuk membuat jadwal induk produksi. Perencanaan agregat merencanakan jumlah produk yang akan diproduksi secara keseluruhan. Hal ini akan berguna apabila perencanaan tersebut disagregat menjadi jumlah produk untuk masing-masing produk. Tujuan perencanaan disagregat. Tujuan dari perencanaan disagregat adalah untuk memecah satuan agregat pada perencanaan agregat ke dalam setiap item produk serta mengetahui item suatu produk tersebut akan diproduksi. Tujuan dari penjadwalan produksi adalah membuat perencanaan produksi agar dapat memenuhi permintaan-permintaan dengan memanfaatkan sumber-sumber atau berbasis alternatif produksi dengan pendekatan teknik disagregat. Disagregat merupakan model untuk mendapatkan perencanaan produksi untuk tiap-tiap jenis produk dalam tiap-tiap grup produk berdasarkan rencana agregat. Karakteristik perencanaan disagregat. Yang pertama, perencanaan produksi dilanjutkan dengan proses disagregat. Yang kedua, proses disagregat pengembalian rencana produksi dalam bentuk item akhir. Yang ketiga, hasil dari produksi ini adalah sebuah jadwal induk produksi atau JIP atau Master Jadwal Produksi atau MJP. Yang keempat, jadwal induk produksi atau Master Jadwal Produksi digunakan sebagai dasar untuk membuat perencanaan yang lebih rinci, kebutuhan material, kebutuhan kapasitas, dan kebutuhan jadwal operasi. Metode perencanaan disagregat ada 4. Yang pertama adalah metode potong dan pas, dan yang kedua metode Hux dan Britan. Yang ketiga metode Hux dan Mill. Yang keempat metode pemrograman linear. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.